Perkenalkan, nama saya Redana Kalukiana Pratama. Nama saya Mardika Rizky Permana. Nama saya Saib Al-Hafid. Nama saya Dinda Yunisa. Nama saya Daniani Sagnia. Nama aku Riani Nafiana. Jadi pagi ini aku baca artikel tentang populasi manusia yang semakin banyak. Nah, di artikel itu tercatat manusia itu populasinya kadang meningkat, kadang menurun. Tapi panas bumi juga malah semakin meningkat. Seharusnya kan kalau misalnya populasi manusia meningkat, bumi semakin adem karena ada banyak yang menjaga. Justru sebaliknya Riani, semakin banyak manusia kebutuhan kita semakin besar. Listrik, makanan, air, lahan semuanya meningkat. Itu kita harus mengeksploitasi alam terlebih banyak. Jadi wajar kalau suhu bumi juga naik karena dampaknya langsung ke lingkungan. Nah, dan yang paling sedihnya tuh hutan-hutan banyak ditebang buat pemukiman. Padahal itu tuh berguna banget buat menyerap karbon dan lain sebagainya. Kalau hutan terus hilang, gas-gas rumah kaca makin banyak dan suhu bumi makin panas. Hutan hilang, karbon naik, bumi gerah. Jadi kayak aku kalau naik motor siang bolong terus gak pakai jaket, tuh meleleh. Tapi serius sih, ini semua saling berkaitan. Kita gak bisa bilang cuma nambah penduduk doang, padahal efeknya kemana-mana. Benar Saib. Dan jangan lupa sektor pangan juga nyumbang emisi besar. Peternakan sapi misalnya, itu nyumbang gas metana yang sangat besar efeknya. Artinya makin banyak manusia, makin banyak permintaan daging, sama dengan makin banyak gas rumah kaca. Dan jangan lupa sisi sosialnya juga, ketika populasi meningkat, distribusi sumber daya jadi nggak merata. Di sisi lain banyak yang kekurangan, ini menimbulkan tekanan lebih besar pada lingkungan dan manusia itu sendiri. Wah, jadi makin kompleks ya. Gak cuman soal suhu bumi, tapi soal keadilan, keseimbangan, dan gaya hidup kita juga. Betul, makanya kita nggak bisa hanya mengandalkan teknologi untuk menyelesaikan semuanya. Perubahan gaya hidup dan kesadaran kolektif juga penting. Kita harus sadar kalau setiap keputusan kecil punya dampak besar. Kayak misalnya mulai dari hal-hal kecil aja, bawa tas belanja sendiri, hemat listrik, atau pakai transportasi umum. Emang kecil, tapi kalau jutaan orang yang melakukannya dampaknya luar biasa. Atau makan daging lebih jarang, sekali-kali ganti sama tahu, tempe gitu. Selain sehat, bumi juga seneng. Dan jangan lupa perencanaan keluarga juga termasuk bagian penting. Kita nggak ngomongin jumlah anak semata, tapi juga soal kualitas hidup, pendidikan, dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Setuju Maher, program keluarga berencana bukan cuma soal jumlah, tapi juga kesiapan. Kalau kita punya generasi yang sadar lingkungan sejak dini, itu akan jadi investasi besar buat masa depan bumi. Jadi makin kelihatan ya, populasi manusia dan pemanasan global itu saling terhubung. Kita nggak bisa mikir satu hal tanpa mikirin yang lain. Semua sistem saling berkaitan, dan kalau satu rusak, yang lain juga ikut terpengaruh. Kita nggak punya pilihan selain mulai berubah, mulai dari diri sendiri. Aku percaya kita bisa kok. Kita generasi yang lebih melek informasi kan. Kalau kita mau, kita bisa jadi agen perubahan. Iya, generasi micin ini jangan cuma viral karena joget-joget doang, tapi juga karena bisa bikin bumi lebih adem. Hehehe, betul. Setiap langkah kecil itu penting. Nggak perlu tunggu jadi ilmuwan atau presiden buat mulai peduli. Kita semua punya peran, kecil atau besar. Yang penting konsisten, bumi ini kita bareng. Jadi yuk jaga bareng-bareng. Makasih ya semuanya. Gara-gara obrolan kayak gini, aku jadi makin sadar kalau lingkungan itu bukan milik segelintir orang doang, tapi tanggung jawab kita semua. Setuju.
Dah.